Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Video pembelajaran hari ini kita akan membahas persamaan kuadrat yang merupakan materi favorit di dalam matematika. Pada persamaan kuadrat ini kalian diharapkan menguasai dua kompetensi. Yang pertama, kalian bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nanti akan kita bahas apa akar-akar persamaan itu. Yang kedua, kalian bisa mengaplikasikannya atau menggunakannya di dalam soal kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat, yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadratik atau yang kita kenal sebagai rumus ABC. Nah, kali ini kita akan mempelajari cara penyelesaian dengan pemfaktoran. Ini adalah ilustrasi soal yang bisa diselesaikan dengan persamaan kuadrat. Johan dan Mario bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Jika Johan bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 menit lebih lama daripada yang diperlukan Mario. Berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario masing-masing untuk mengecat dinding? Sekali lagi, ini nanti akan bisa kita selesaikan dengan konsep persamaan kuadrat. Baik anak-anak, kita mengenal dulu bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan syarat a tidak boleh 0. Kalau hanya 0 berarti tidak ada pangkat 2-nya, bukan persamaan kuadrat lagi ya. Contoh persamaan kuadrat. 1. 2x kuadrat plus 5x min 7 sama dengan 0. Kita tentukan ini sudah bentuk umum, a-nya sama dengan 2, b-nya 5, c-nya negatif 7. Yang kedua, negatif x kuadrat min 10x sama dengan negatif 9. Nah, untuk menentukannya kita harus ubah dulu ke dalam bentuk umum, yaitu ruas kanannya harus 0. Berarti negatif x kuadrat min 10x, 9-nya pindah ke kanan jadi plus 9 sama dengan 0. Jadi a-nya negatif 1 meskipun tidak ditulis satunya, b-nya negatif 10, c-nya 9. Baik anak-anak, Bapak akan mengingatkan kembali perkalian suku 2 yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya. X tambah 5 sama dikalikan X tambah 2, berarti X kali X dapatnya X kuadrat, kemudian X dikalikan dengan 2 berarti plus ya, plus 2X, kemudian 5 kali X dapatnya adalah 5x, kemudian 5 dengan 2 plus 5 kali plus 2 berarti plus 10. Nah, kalau kita sederhanakan, suku tengah itu sejenis, berarti x kuadrat tambah 2x tambah 5x yang 7x plus 10 gitu ya. Nah, sekarang kita coba balik ya, yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Berarti x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan x tambah 2 kali x tambah 5. Nah, kita perhatikan 2 dengan 5 nih. 2 kali 5 dapatnya 10. Kemudian 2 tambah 5 dapatnya 7. Jadi koefisien x yang yang di x kuadrat tambah 7x-nya terlihat ya, koefisien x dan konstantanya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa 2 dan 5 memenuhi 2 kali 5 sama dengan 10, 2 tambah 5 sama dengan 10 ya. Kemudian Bapak mengingatkan juga
untuk sifat distributif, misalnya ya 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 2x dikalikan x kurang 3 gitu ya. Kemudian Bapak juga akan mengingatkan lagi ada selisih 2 kuadrat yang kemarin hasilnya perkalian akar sekawan ya, A tambah B dikalikan A kurang B. Nah, bentuk-bentuk ini ya, dari bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi perkalian, itu disebut perubahan bentuk. Seperti ini disebut prosesnya dinamakan pemfaktoran. Nah, jadi hari ini kita akan membahas penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Prosesnya disebut pemfaktoran. Yang pertama, untuk nilai A1, A-nya sama dengan 1, berarti koefisien X kuadratnya 1 ya. Contoh, tentukan penyelesaian dari X kuadrat tambah 8X tambah 15 sama dengan 0. Kita selesaikan. X kuadrat tambah 8X tambah 15 sama dengan 0. Kita tulis dulu dalam kurung X dalam kurung X. Kita mengingat kepada sebelumnya nih bahwa cari dua bilangan tadi ya, yang hasil kalinya 15 jumlahnya 8, berarti 3 dan 5, plus 3 dan plus 5 masukkan ke situ berarti ya, jadi plus 3 plus 5. Nah, ingat anak-anak, A kali B sama dengan 0 apabila A nya 0 atau B nya 0 atau kedua-duanya ya. Maka X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0, ini kan perkalian, sehingga X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 5. Tinggal pindah aja ya ke kanan, ke ruas kanan. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 5. Baik, berikutnya contoh kedua. Tentukan akar-akar dari X kuadrat tambah 2X sama dengan 35. Nah, bentuk ini belum menjadi bentuk umum gitu ya, sehingga X kuadrat tambah 2X sama dengan 35 kita ubah dulu ke dalam bentuk umum menjadi X kuadrat tambah 2X min 35 sama dengan 0. Dengan cara yang sama seperti nomor 1, cari dua bilangan yang hasil kalinya nih ya, diperhatikan tuh koefisien X dan konstantanya ya. Hasil kalinya harus negatif 35, jumlahnya harus 2. Bilangannya adalah negatif 5 dan 7. Ditulis negatif 5 dan 7 di dalam kurung. Berarti X kurang 5 sama dengan 0 atau X tambah 7 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 7. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 7. Dari dua contoh ini kita bisa melihat bahwa penyelesaian persamaan itu disebut akar. Jadi sama aja ya, mana penyelesaiannya mana akarnya. Baik anak-anak, kita masuk ke yang kedua, bagaimana menyelesaikan persamaan untuk A-nya tidak 1. Kalau tadi kan koefisien X kuadratnya 1. Nah, sekarang bagaimana yang nilai A-nya tidak 1? Contoh misalkan 6X kuadrat min 11X min 10. Koefisiennya 6, koefisien X kuadratnya ya. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini dulu ya. 6X kuadrat min 11X min 10 sama dengan 0. Kita tulis 6 dalam kurung X dalam kurung X gitu ya. Kemudian pernya kita tulis per 6 per 6. Nah, lalu apa yang sama nggak dengan yang koefisiennya 1? Nah, agak beda ya. Kita perhatikan koefisien X kuadrat dan konstanta, kalikan dulu
berarti 6 kali negatif 10 adalah negatif 60 dan koefisien tengahnya negatif 11. Nah, cari bilangan yang hasil kalinya negatif 60 dan jumlahnya negatif 11. Bilangannya adalah 15 dan 4, negatif 15 dan 4. Kemudian kita sederhanakan ya, 15 per 6 jadi 5 per 2, 4 per 6 jadi 2 per 3. 6-nya lihat dipecah jadi 2 kali 3. Nah, kalau kita kalikan masing-masing dengan sifat distributif menjadi 2x kurang 5 kali x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga 2x kurang 5 sama dengan 0, 3x tambah 2 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 5, tinggal pindah ruas. 3x sama dengan negatif 2, berarti x-nya sama dengan 5 per 2 atau x-nya sama dengan negatif 2 per 3. Ya, itu jadi karena ditanya himpunan, jadi ada 2 penyelesaian. Kalau kita himpun jadi himpunan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 2 dan negatif 2 per 3. Oke, anak-anak, kita masuk ke contoh 2. Tentukan akar-akar dari 5 per 4x kuadrat tambah 2x sama dengan 1. Nah, ini kan pecahan ya, lebih susah lagi pecahan. Nah, untuk menghilangkan pecahan, maka masing-masing ruas kita kalikan dengan 4. Sehingga persamaan ini menjadi 5x kuadrat tambah 8x sama dengan 4. Nah, ini belum bentuk umum, maka kita oper 4-nya ke sebelah kiri sehingga ruas kanan menjadi 0. Menjadi 5x kuadrat tambah 8x, 4-nya pindah ke kiri menjadi min 4 sama dengan 0. Maka selesaikan seperti nomor 1 ya. Berarti 5 tuh ya, per 5 per 5. Cari 2 bilangan yang hasil kalinya 5 kali min 4, berarti hasil kalinya negatif 20 ya, negatif 20. Jumlahnya harus 8 koefisien X. Perhatikan ya. Berarti bilangannya berapa nih? Negatif 2 dan 10. Masukkan ke dalam kurung tadi 2 dan 10. Negatifnya 2, plusnya 10 gitu ya. Nah, langkah yang di nomor 1 ini bisa kita ubah kalau kita hanya mencari nilai X. Jadi bisa kita langsung X kurang 2 per 5 sama dengan 0 ya, lumayan kan kita berapa baris nih mengirit ya. Atau X tambah 10 per 5 sama dengan 0. Sehingga kalau kita hitung, ini yang X 10 per 5 kita bisa hitung ya. Berarti X sama dengan negatif 2 per 5 positif ya, pindah ke kanan. Atau X sama dengan negatif 10 per 5. Negatif 10 per 5 itu adalah negatif 2 ya. Nah, jadi akar-akar persamaannya adalah 2 per 5 atau negatif 2. Anak-anak, ada yang lebih singkat lagi ya. Kita akan masuk ke contoh 3. Mudah-mudahan ini lebih mudah ya, menyelesaikan persamaan kuadrat yang koefisien X kuadratnya tidak 1 ya. Nah, caranya dibuat persamaan baru dengan nilai A sama dengan 1, sedangkan konstantanya mengalihkan A kali C, koefisien X kuadrat dan konstanta ya. Nah, contoh yang ketiga ya. Tentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian nanti jawabnya harus himpunan penyelesaian ya. 4x kuadrat tambah 3x min 7 sama dengan 0. Nah, kita buat persamaan baru. Jadi koefisien X
kuadratnya jadikan 1 menjadi X kuadrat tambah 3X. Nah C nya itu perkalian 4 kali negatif 7 berarti min 28. Maka kalau ini kan mudah ya, tinggal cari dua bilangan yang hasil kalinya berapa tadi, hasil kalinya negatif 28, jumlahnya 3. Nah, bilangan ini adalah negatif 4 dan 7. Masukkan ke situ negatif min 4 min 7. Sehingga X kurang 4 sama dengan 0, X tambah 7 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 7. Nah, tapi ini bukan penyelesaian persamaan baru, bukan penyelesaian persamaan pertanyaannya ya. Jadi ini penyelesaian persamaan yang baru. Maka penyelesaian persamaannya 4x kuadrat tambah 3x kurang 7 sama dengan 0 adalah berarti persamaan baru penyelesaian dibagi dengan koefisien x kuadrat dibagi a, berarti 4 dibagi 4 ya. Satu lagi berarti negatif 7 nih, negatif 7 per 4 ya, negatif 7 per 4 gitu ya. Nah berarti kalau kita hitung 4 per 4 1, negatif 7 per 4 bisa dibuat pecahan campuran, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan berarti ya, biasanya sikat HP, berarti 1 dan negatif 1 per negatif 1 3 per 4. Baik anak-anak, sampai di sini video pembelajaran, mudah-mudahan kalian paham. Sampai berjumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi